Hai semuanya, waktunya BBM. Di Belajar bareng Mirai Aset, kita akan mempelajari berbagai macam strategi dan tips agar investasi saham kamu bisa terus dan rajin cuan. Nah, langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Ilham selaku Senior Area Manager Mirai Aset. Hai Pak Ilham. Hai Alia. Nah, hari ini mau berbagi rahasia menu apa nih Pak? Nah, hari ini kita akan membahas 4 order yang ada di NeoHots. 4 menu order ya? Betul sekali. Kok banyak banget sih Pak menu ordernya, memang buat apa aja sih? Nah, karena dari 4 order ini nanti kegunaannya masing-masing berbeda. Oke. Ya, kita bisa bagi sesuai karakter daripada trader atau investor sahabat Mirai Aset. Kalau begitu kita mulai dari yang pertama ya. Yang Oke. pertama menu order apa nih Pak? Nah, yang kita bahas yang pertama ini menu order itu stock order ya. Stock order. Nah, saya nih kan sebenarnya masih newbie untuk trading dan biasanya saya memang memakai menu order ini. Tapi sebenarnya untuk apa sih Pak kegunaan utamanya? Nah, untuk jual beli saham tentunya ya. Ya. Nah, di mana jual beli ini nanti bisa kita antrikan atau kita bisa langsung eksekusi mendapatkan suatu saham atau jual saham saat itu juga. Oke, jadi pas di jam dan detik itu ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Langsung aja dong Pak Ilham tunjukin nih ke sahabat Mirai Aset gimana sih cara melakukan menu stock order ini. Oke, langsung saja kita lihat ya. Nah, cara penggunaannya di sini, sahabat Mirai Aset bisa klik sebelah kiri bawah. Nah, klik order, klik stock order. Baik, di sini bisa kita lihat posisi di bagian atas ada buy, ada sell, ada amend atau withdraw, ada order list. Nah, kita bahas dulu menu buy. Nah, buy di sini sahabat Mirai Aset bisa membeli secara antri atau beli langsung dan tereksekusi saat itu juga ketika kita klik buy, sahamnya langsung milik kita. Bedanya beli langsung dengan antri nih gimana nih Pak Ilham? Oke, nah yang bagian ada warna degradasi warna merah 14.300 ke bawah itu adalah untuk kita kalau mau antri buy. Contoh 14.250 kita klik, maka di price akan langsung berubah 14.250. Oh iya benar Ya, tuh. misalkan kita masukin volume 1 lot. Nah, ketika kita klik buy, maka dia akan mengantri di harga 14.250. Seperti itu. Jadi volumenya itu menunjukkan antrian ya? Betul. Baik. Nah, tetapi kalau kita ambil harga beli di atas 14.325, maka kita akan langsung dapat saham tersebut ketika kita klik buy. Oke. Oke, itu untuk menu buy. Sekarang kita beralih ke menu sell misalkan. Nah, di menu sell ini, ya ini terlihat juga sama. Ada antrian jual, ada antrian beli. Nah, contoh kita sudah punya sahamnya. Kalau kita mau langsung jual dan, maka juallah di harga 14.300 ke bawah. Maka detik itu juga ketika kita klik sell, kita akan langsung terjual sahamnya. Tapi kalau kita memang mau jualnya lebih mahal dari harga saat ini atau kita menganggap harga ITMG ini akan masih terus up, nah kita bisa antri jual misalkan di 14.425. Jadi kita berharap harganya masih terus naik, kita akan antri dulu beserta lot yang sudah tersedia. Terserah nih ya, mau langsung dieksekusi atau mengantri sesuai dengan harga yang diinginkan. Betul ya. sekali. Oke. Nah, selanjutnya untuk amend dan withdraw nih apa nih Pak? Menu amend sama withdraw ini, amend ini untuk merubah, withdraw untuk membatalkan. Nah, kita coba langsung praktek aja. Kita coba beli. Harga beli, misalkan di sini kita ngantri ya di 14.150. Kita bisa drag, betul. 14.150, kita masukkan 1 lot misalnya. Confirm, lalu kita buy. Confirm. Oh, akan muncul ya notifikasi Betul. untuk mengkonfirmasi apakah kita akan memproses transaksi tersebut. Betul sekali. Nah, kita bisa masuk ke menu amend. Nah, terlihat di sini kita ada antri. Nah, kalau misalnya kita tadi mau, wah ternyata harga nggak turun-turun nih. Saya berubah pikiran, mau ubah, mau dinaikin. Bisa, kita klik. Nah, dia akan seperti ini.
kita ubah harganya misalnya dari 14.150 ke 14.200 misalnya, kita naikin harganya. Nah, lalu kita klik main, confirm. Nah, harga akan berubah. Ya, terlihat di situ ada buy 14.200. Nah, ini ya, harganya tadi berubah. Itu kalau untuk merubah. Sedangkan kalau kita mau membatalkan, kita bisa klik kembali, kita langsung klik withdraw saja. Confirm. Jadi kita tidak jadi beli misalnya. Jadi withdraw itu pembatalan yang pasti ya? Betul. Nah, setelah dibatalkan dengan withdraw, menu selanjutnya order list ini untuk apa nih Pak Ilham? Nah di sini kita bisa klik order list. Nah, order list di sini kita bisa melihat orderan-orderan kita yang sudah kita lakukan, baik yang masih open, yang sudah done, atau yang habis kita rubah atau kita batalkan, dia akan terlihat di sini. Jadi semuanya terangkum dalam order list ini ya? Betul sekali. Nah ini kan stock order ya? Ya. Nah selanjutnya ada menu order apa lagi nih? Yang kedua kita akan bahas fast order. Fast order, gimana nih cara lihatnya? Kita klik sebelah kiri bawah, lalu klik order, kita pilih fast order. Nah di sini terlihat di sebelah kiri atas ada max sell, max cash, max limit, dan volume. Nah, volume di sini kita bisa membentuk jumlah lot sesuai yang kita inginkan sendiri. Contoh misalkan 50 lot. Nah, ketika kita akan mengeksekusi order jual ataupun beli, nah jadi kita tidak usah masukin kembali secara manual, maka dia akan selalu terorder 50 lot. Lalu bagaimana jika kita ingin menjual saham yang ada di portofolio kita? Kita contohkan, kita klik port. Nah, terlihat di max sell sebelah kiri ada angka 6. Ya. Nah, kita klik max sell-nya. Nah, maka yang di volume akan berubah menjadi 6 sesuai dengan lot yang kita punya. Nah, selanjutnya ada fitur apa nih Pak di menu fast order ini? Selanjutnya ini kita bisa lihat di sebelah kanan atas, di sebelah angka 6 itu ada seperti gerigi, kita boleh klik. Nah, ini adalah fast order setting ya. Ada 3 bagian. Yang pertama, kalau kita checklist, do not show order confirmation. Nah, ini menyatakan bahwa ketika kita ada transaksi, maka dia tidak akan muncul pop-up. Nah, sedangkan bagian yang kedua, prevent same order ini, kalau kita checklist, maka kita tidak bisa melakukan transaksi di orderan yang sama. Nah, untuk bagian ketiga, do not show order count, kalau kita checklist, maka ketika kita melakukan transaksi di harga yang sama, dia tidak akan menampilkan berapa banyak frekuensi transaksi yang kita lakukan di harga tersebut. Baik, kita contohkan sekarang. Kita coba untuk beli tanpa ada yang di checklist tadi ya, di harga 6225. Nah, kita klik buy-nya, maka dia akan muncul pop-up seperti ini karena kita tidak menggunakan checklistnya tadi, makanya dia muncul reminder konfirmasi. Confirm. Nah, akan terlihat angka 6 dalam kurung 1. 6-nya itu 6 lot pembelanjaan kita, satunya itu 1 kali frekuensi transaksi untuk beli. Nah, misalkan kita mau klik angka 6-nya di harga 6225. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ada buy, amend, withdraw. Nah, kita ketika klik amend-nya untuk merubah, ya, misalnya pilih select yang ada di 6175. Nah, dia akan muncul seperti ini konfirmasi. Kita klik amend. Nah, dia akan langsung berpindah. Amend itu merubah ya. Wah, ternyata cukup mudah ya Pak untuk mengubahnya. Betul sekali. Nah, sekarang kita coba langsung untuk cara withdraw ya. Kita klik angka 6-nya. Klik withdraw. Nah, dia akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini tapi kita coba cancel dulu ya. Nah, dengan 2 cara, ada juga kita bisa langsung klik huruf W. Nah, ini untuk withdraw all. Oh, jadi semacam quick button ya Pak ya? Betul sekali. Jadi kalau tadi yang di withdraw pada saat pop-up itu untuk persatuan transaksinya. Tapi kalau kita klik huruf W yang tersedia ada di menu tersebut, itu untuk membatalkan semua transaksi pembelian kita. Selanjutnya masih ada fitur apa nih Pak yang bisa dieksplor di fast order ini?
Oke, baik, kita langsung masuk ke menu setting yang ada di sebelah kanan atas yang gambar gerigi. Nah, kita coba dulu yang bagian pertama, do not show order confirmation. Kita checklist, lalu klik save. Kita coba untuk melakukan pembelian di harga 6175. Nah, terlihat di sini langsung muncul order list terbeli di harga 6175 tanpa adanya reminder konfirmasi pop-up. Baik, untuk settingan yang kedua, nah di sini kita checklist yang prevent same order, lalu save. Nah, kita coba order di harga yang sama 6175. Klik buy. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kita tidak bisa membeli di harga yang sama karena kita melakukan kondisi checklist tadi di prevent same ordernya. Oke, jadi ini untuk mencegah terjadinya order yang sama ya? Betul sekali. Baik, kita coba sekarang menu yang ketiga, do not show order count, save. Nah, di sini terlihat angka 6 tadi ada dalam kurung 1. Dia hilang. Nah, itu karena tadi kita checklist. Jadi frekuensi yang kita pasang tidak akan terlihat. Yang terlihat hanya lotnya saja angka 6. Nah, itulah tadi settingan order yang ada di menu fast order kita. Nah, ini bisa kita withdraw aja transaksi kita batalkan. Nah, semoga itu semua menjawab kebutuhan para sahabat Mirai Asset untuk menu fast order ya. Nah, ini kan baru 2 menu order nih Pak. Menu yang ketiga apa nih? Nah, menu yang ketiga kita akan bahas menu non-regular board. Baik, kita klik menu kiri bawah. Lalu kita klik order. Kita pilih non-regular order. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Ya, dia hampir sama dengan stock order, yang membedakan itu di sini ada tulisan NG dan TN. Yang dimaksud itu adalah negosiasi dan tunai. Nah, di sini kita bahas dulu yang NG yang dimaksud dengan pasar negosiasi. Nah, di sini maksudnya pasar negosiasi itu kita bisa melakukan transaksi itu outlot. Nah, maksudnya outlot itu di bawah 1 lot. Jadi dia menghitungnya share ya, lembar. Nah, bisa kita contohkan di sini, misalkan kita masukkan 100. Nah, yang dimaksud di sini adalah 100 ya, ada tertulis share, jadi 100 lembar untuk transaksinya. Nah, transaksi untuk nego di sini pun sama seperti di reguler. Maksudnya itu adalah dia berlaku transaksinya untuk di sesi 1 dan di sesi 2. Nah, kalau yang TN ini bagaimana cara kerjanya nih Pak? Nah, oke, kalau yang TN ini untuk pasar tunai. Nah, di sini kita bisa lihat juga dia tertulis di volumenya itu lot. Jadi sama seperti market reguler ya, dia lot. Nah, jadi kalau kita masukkan 1 yaitu 1 lot. Tapi yang membedakan di sini periode transaksinya. Dia untuk TN ini hanya berlaku di sesi 1 saja. Itu tadi baru 3 nih Pak. Nah, menu yang terakhir apa nih? Nah, yang keempat nih ya. Yang keempat kita akan bahas menu GTC, Kutil Cancel. Nah, kita bisa langsung klik pojok kiri bawah, lalu klik order, GTC order. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di sebelah kiri atas kita bisa lihat ada GTC buy, lalu GTC sell, dan order list. Baik, kita praktek sekarang ke menu GTC buy, kita klik. Nah, di sini ada saham BBNI. Kita coba untuk transaksi beli di harga 6250. Kita masukin volume sebesar 1 lot. Nah, di sini ada valid date yang kita klik dulu. Nah, saat ini tanggal 2. Nah, valid date di sini maksimal 7 hari kalender. Berarti sampai dengan tanggal 8. Lalu kita klik buy, confirm. Nah, kita bisa cek sekarang di order listnya. Nah, terlihat di menu order list sudah tertera ya, BBNI orderan kita 6250 1 lot. Nah, ini akan berlaku sampai dengan 7 hari ke depan atau mana yang lebih dulu transaksi dannya kita dapat. Dalam artian BBNI-nya turun. Contoh hari ini dia tidak turun. Besok pagi-pagi market buka, BBNI akan terkirim kembali ke market di harga 6250. Baik, kita boleh klik BBNI-nya, kita checklist. Nah, di sini maksudnya untuk melakukan withdraw atau pembatalan transaksi yang kita lakukan di GTC.
Kita klik withdraw, dia akan muncul pop-up confirm. Nah, kita sudah lakukan pembatalan untuk transaksi kita. Jadi pembatalannya itu justru dilakukan di menu order list ya Pak ya? Betul sekali. Nah, untuk para sahabat Mirai Asset juga yang harus diketahui, ya, untuk order di GTC ini kita bisa melakukannya pada saat jam market atau jam bursa sedang berjalan. Nah, bisa bantu simpulkan nih, kapan sih sebaiknya sahabat Mirai Asset menggunakan menu-menu order tersebut? Oke, dari 4 menu tersebut, yang pertama untuk stock order ya. Nah, kalau stock order ini digunakan pada saat jam market buka. Nah, sebenarnya stock order di sini pun itu bisa digunakan sebelum market buka, yaitu dimulai dari jam 6.30 pagi. Hanya saja jika kita melakukan transaksi jual atau beli di sebelum jam market buka, maka nanti statusnya masih sending. Oke, jadi belum done ya Pak? Ya, betul sekali belum. Nah, yang kedua untuk fast order, nah itu kita lakukan pada saat market buka atau pada saat jam market berjalan, kita bisa menggunakan menu fast order. Begitu juga dengan yang GTC. Dan yang keempat juga sama, non regular board. Nah, itu juga sama kita lakukan pada saat market berjalan. Oke, jadi yang hanya bisa dilakukan ketika market belum buka hanya stock order di 06.30 aja ya Pak? Betul, pagi hari ya. Terima kasih banyak Pak Ilham atas info menu-menu ordernya ini. Sama-sama ya. Semoga fitur menu order yang dimiliki aplikasi dari Mirai Asset dapat membantu trader maupun investor tetap menghasilkan cuan yang berlipat. Sampai jumpa di BBM dan happy cuan! Happy cuan!